Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutan dari minggu-minggu kemarin, penjelasan tentang kadar yang terpuji dari ilmu yang terpuji. Jadi batasan sebecek dari ilmu terbecek kadar tentang kadar yang terpuji dari ilmu yang terpuji. Jadi make ilmu becek aja beda aturannya lagi ya. Ketahuilah bahwa ilmu dengan pandangan ini ada 3 bagian. Jadi ada telok bagian, yaitu 1 bagian yang tercela sedikit dan banyaknya. 2 1 bagian yang terpuji sedikit dan banyaknya, dan setiap kali lebih banyak maka itu lebih baik dan lebih utama. Ketiga, dan 1 bagian yang terpuji daripadanya sekadar cukup dan tidak terpuji orang yang berlebih atasnya dan orang yang kurang padanya. 1 bagian yang tercela sedikit dan banyaknya. Jadi sedikit jadi hampir pada. Pertama, 1 bagian tercela sedikit dan banyaknya. Jadi di banyak hampir pada. Yang kedua, 1 bagian yang terpuji sedikit dan banyaknya, dan setiap kali lebih banyak maka itu lebih baik dan lebih utama. Kedua, 1 bagian yang terpuji sedikit dan banyaknya. Jadi didik pada banyak deh. Jadi becek cuman lebih banyak becek lebih bagus. Kedua, dan 1 bagian yang terpuji daripadanya sekedar cukup dan tidak terpuji orang berlebih atasnya dan orang yang kurang padanya. Jadi dan 1 situng bagian saya memang becek cuman sekedar cukup. Cukup becek silena, dan tidak terpuji orang yang berlebih atasnya dan orang yang kurang padanya. Jadi iya becek ya buat ngelebihin kelakuan dia, ibarat ilmu dia ngorengin tidak apa-apa kayak sekedar cukup deh lah. Ibarat sekedar bedelah cara kasarnya. Hal itu seperti keadaan badan. Sesungguhnya daripadanya ada sesuatu yang terpuji sedikit dan banyaknya, seperti sehat dan tampan, cantik atau cantik. Sebagian daripadanya ada sesuatu yang tercela sedikit dan banyaknya, seperti buruk dan perangai yang jahat. Dan daripadanya ada sesuatu yang terpuji, kehematan padanya, seperti memberikan harta. Sesungguhnya pemborosan padanya itu tidak terpuji, padahal ia memberi. Jadi hal itu seperti keadaan badan. Sesungguhnya daripadanya ada sesuatu yang terpuji sedikit dan banyaknya, seperti sehat dan tambah. Jadi pakai badan deh kan badan deh badan memang jadi hal becek. Ya didik yang jadi hal becek, ya sehat, ya ganteng, ya rajin, kan dia jadi hal becek. Jadi walaupun nyamak sedikit ya apa hal-hal sekene kadang dia tetap jadi barang sebecek. Contohnya badan deh. Sebagian daripadanya ada sesuatu yang tercela sedikit dan banyaknya, seperti buruk dan perangai yang jahat. Jadi ya pada sememang ya roh benang kadang orang jahat, kereng, angkreng. Cuman kan dia pun bisa dinilai coba kapi dari bab-bab kadang dia kadang cuma sedikit seperti bab coba deh. Lo kapi kadang dia coba deh. Jadi intinya ya kapi sebecek aja kadang kayak jadi beceng deh. Ya coba pun kadang lo selamanya yang dilihat itu coba deh. Dan daripadanya ada sesuatu yang terpuji, kehematan padanya, seperti memberikan harta. Jadi berikiyak. Dan daripadanya ada sesuatu yang terpuji, kehematan padanya, seperti memberikan harta. Sesungguhnya pemborosan padanya itu tidak terpuji, padahal ia memberi. Nah, beda boleh karena lo beri urusan hemat jibecek. Cuman padahal memberi de orang je kelakuan becek, kelakuan terpuji. Cuman boleh ke urusan de hemat jadi becek ya deh. Namun bitong de urusan boros karena abri ke orang
Sesungguhnya pemborosan padanya itu tidak terpuji padahal ia memberi. Bisa dikatakan lok becek, tidak terpuji. Mun eboliaki tidak boros ya. Cuman kan mun eboliaki tidak memberi jahal becek. Dan seperti keberanian, maka sesungguhnya membabi buta itu tidak terpuji. Jadi ya paden bi bengal. Mun asal bengal membabi buta aja lo becek deh. Bengalnya dalam apa kelu. Jadi disesuaikan dengan pak-paknya deh. Meskipun itu termasuk jenis keberanian, maka demikian pula ilmu. Jadi asal bengal je, walaupun dia bengal je becek, mun asal bengal je jadi lo becek deh. Membabi buta, jadi asal bengal aja sembarangan deh. Lo yang kui pada tempatnya yang sebenarnya deh. Maka demikian pula ilmu, ya paden bi ilmu deh. Maka bagian yang tercela padanya sedikit dan banyaknya adalah sesuatu ilmu yang tidak ada faedahnya dalam agama dan dunia. Karena di dalamnya terdapat kemadorotan yang mengalahkan kemanfaatannya seperti ilmu sihir. Paden bi ilmu maka bagian tercela padanya sedikit dan banyaknya adalah sesuatu ilmu yang tidak ada faedahnya dalam agama dan dunia, karena di dalamnya terdapat kemudaratan yang mengalahkan kemanfaatannya seperti mun ilmu dia banyak mudarat dan walaupun ada manfaatnya itu keker akhirnya coba deh. Dan ada faedah lah untuk urusan agama ada ben urusan dunia keker banyak mudaratnya ya akhirnya keker coba ya, contohnya sihir, tenun dan nujum perbintangan ya ramalan ini memang ada sedikit kegunaannya, cuman karena dari jia deki timbul mudarat dari ilmu dia timbul mudarat ya jadi lo kurang becek. Kemudaratannya mengalahkan manfaatnya deh. Jadi rajaan mudarat bi manfaat deh. Sebagiannya tidak ada manfaatnya sama sekali dan mempergunakan umur yang mana umur itu merupakan sesuatu yang paling baik dipegangi oleh manusia, sedangkan menyia-nyiakan sesuatu yang baik adalah tercela. Sebagian boleh saja tidak ada manfaat. Sebagiannya tidak ada manfaatnya sama sekali. Ada manfaat sama sekali. Dan mempergunakan umur yang mana umur itu merupakan sesuatu yang paling baik dipegang oleh manusia, sedangkan menyia-nyiakan sesuatu yang di dalamnya terdapat sesuatu yang baik adalah tercela. Padahal menyia-nyiakin umur. Menyia-nyiakin umur padahal umur ini sebisa manfaat lagi bi pernah sedih. Umur perjalanan hidup ini harus jalan lagi kuangku bi orang odi. Dan menyia-nyiakan hal paling becek dia pada kelakuan lo becek. Menyia-nyiakan yang paling baik, menyia-nyiakan sesuatu yang baik adalah tercela. Dan sebagiannya adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat kemudaratan yang berlebih atas keperluan dan ujung-ujung dunia yang diduga dapat diperoleh dengannya. Dan pada boleh ilmu memang sebagainya adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat kemudaratan yang berlebih. Jadi mudaratnya berlebih deh atas keperluan dan ujung-ujung dunia yang diduga dapat diperoleh dengannya. Jadi sememang tojuna tidak dunia tok deh. Yang dianggapnya padahal urusan dunia urusan riak kolega bibi riak deh. Yang diduga diperoleh dengannya, yang ujung-ujung dunia yang diduga dapat diperoleh dengannya. Jadi urusan dunia bisa kolega dengan riak deh. Dengan ilmu jiyah tak kasar. Sesungguhnya hal itu tidak terhitung dibandingkan kepada kemudaratan yang diperoleh daripadanya. Padahal hal gila oleh ruah ibaratnya lo dihitung muncarna korang becek deh.
Sesungguhnya hal itu tidak terhitung dibandingkan kepada kemudaratan yang diperoleh dari mun bandingake bi mudarat. Lok kebitong oleh nak tojun aja lah ibarat lok kebitong mun lebih besar mudarat. Adapun bagian yang terpuji sampai sejauh-jauh tujuan adalah ilmu mengenai Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, sunnahnya pada makhluknya, dan hikmahnya dalam mengurutkan akhirat atas dunia. Jadi, sedangkan bagian yang terpuji sampai sejauh-jauh tujuan, paling jauh tujuan, paling jauh niat, paling ibarat ilmu yang ku yakin apa paling becek adalah ilmu mengenai Allah Ta'ala. Ya sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, sunnahnya pada makhluknya, dan ya hikmahnya dalam mengurutkan akhirat atas dunia. Ya intinya tentang Allah dan tentang agama. Sesungguhnya ini adalah ilmu yang dituntut pada zatnya dan merupakan perantara untuk sampai kepada kebahagiaan akhirat. Jadi pada dasarnya ilmu rire memang saya tuntut para makhluknya, para zatnya, dan merupakan perantara untuk sampai kepada kebahagiaan akhirat. Ya memang ilmu riyah nih, memang mengantarkan kita deki de akhirat deh. Jadi perantara. Memberikan kemampuan kepada kesungguhan yang sejauh-jauhnya adalah terbatas dari batas kewajiban. Memberikan kemampuan kepada kesungguhan yang sejauh-jauhnya adalah terbatas dari batas kewajiban. Karena ilmu itu bagai lautan yang tidak diketahui dasarnya. Ya jadi dalam pengertiannya, dalam nerapaki ya ilmu gila dari Allah Ta'ala dalam kesungguhan sejauhnya adalah terbatas dari batas kewajiban. Jadi pada dasarnya ya buat sih kan kewajiban kita kan dimah deh. Karena ilmu itu bagian dari bagai lautan yang tidak diketahui dasarnya. Karena mun perdalam ongku pada dasarnya ilmu rek pada bitase lo ketele dasar dulu kadang apa deh. Cukup sewajib kita tahu apa dari batas kewajibannya yang harus kita tahu aja apa. Kalau usah yang panjang lebar, oh riyah alasannya apa? Riyah alasannya apa? Harus kenapa? Ada apa? Nah, lo usah cukup misalkan bojeng. Iyalah cukup bojeng lo usah alasannya kenapa? Harus tahu tujuannya seperti apa. Intinya lejalan lagi kewajiban, ya batas kewajiban gelar apa? Orang-orang yang berenang itu hanyalah berenang di pantai-pantai dan tepian-tepiannya dengan kadar apa yang mudah bagi mereka, dan tidaklah menempuh tepian-tepiannya kecuali para nabi, para wali, dan orang-orang yang mendalam ilmunya menurut perbedaan tingkat-tingkat mereka, dengan juga menurut perbedaan kekuatan mereka dan takdir Allah Ta'ala dalam hak mereka. Jadi padan bi orang yang dalam atase, orang yang berenang je lo sampai ke dalam. Lo sampai ke dasarnya, cuma sekedar di pantai-pantainya, di tepiannya saja. Ya ibaratnya orang penyelam ini kan ada keahlian khusus. Sampai ke dasar, orang yang selancar, orang yang berenang sampai ke tengah atas, kan itu semua punya keahlian khusus. Ya padan bi ilmu. Dan tidaklah menempuh tepian-tepiannya kecuali para nabi, para wali, dan orang-orang yang mendalam ilmunya menurut perbedaan tingkat-tingkat mereka, dengan juga menurut perbedaan kekuatan mereka dan takdir Allah. Jadi sebisa memperdalam dan mengerti ya muluk para nabi, para wali, para ulama sememang ya beri kedudukan seperti ini bi Allah Ta'ala. Ini adalah ilmu yang tersembunyi yang tidak tertulis di dalam kitab-kitab. Jadi ilmu-ilmu gelak sedalam gelak, ya memang ilmu-ilmu tersembunyi. Memang ulama-ulama setinggi, ulama-ulama seperdalami, ya diberi kedudukan ketinggian, ya para wali, para nabi. Belajar dan menyaksikan perikeadaan ulama akhirat sebagaimana akan datang tanda mereka itu adalah menolong untuk memperhatikan kepadanya ini pada awal urusan itu, dan menolong kepadanya mengenai akhirat
adalah mujahadah, bersungguh-sungguh, riyadhah, latihan, membersihkan dan mengosongkan hati dari kaitan-kaitan dunia, menyerupai para nabi dan para wali terhadap dunia agar jelas bagi setiap orang yang berusaha untuk mencarinya dengan kadar rezeki, bukan dengan kadar kesungguhan. Tetapi kesungguhan itu tetap dibutuhkan. Belajar dan menyaksikan perikadaan ulama akhirat sebagaimana akan datang, tanda mereka itulah adalah menolong untuk memperhatikan. Jadi kita memang harus belajar memperhatikan ulama-ulama sememang ulama akhirat. Jadi ulama sememang ongkong ulama senonton kita de akhirat deh. Ya, sebagaimana akan datang tanda mereka, menyaksikan keadaan ulama akhirat sebagaimana akan datang tanda mereka itu adalah menolong untuk memperhatikan kepadanya. Jadi ulama-ulama sememang ulama akhirat datang semak kita memang nyontoh aki ngajeng memperhatikan hal-hal becek. Saya contoh aki abang tibi. Ini pada awal urusan itu dan menolong kepadanya mengenai akhirat adalah mujahadah. Jadi menolong ongku deh. Atau ongku ada urusan akhirat deh. Walaupun cuma awalnya cuma nyuntuh lagi hal sebecek yang memang tujuan akhirat kadang riak. Iya nak ya dalam prosesnya atau longongku ada urusan yang memang tujuan akhirat dan menolong kepadanya mengenai akhirat adalah mujahadah, bersungguh-sungguh, riyadhah, latihan ya, sampai dilatih deki akhirnya dengan para ulama-ulama riyah yang memang bisa melatih kita itu membersihkan dan mengosongkan hati dari kaitan dunia. Ya melatih diri kita riyah ibaratnya apa ya? Mersihaki ater, menjauhkan hal-hal kotor tentang dunia. Menyerupai para nabi dan para wali terhadap dunia agar jelas bagi setiap orang yang berusaha untuk mencarinya dengan kadar rezeki, bukan dengan kesungguhan. Jadi ibaratnya ya nyontoh aki dengan ya contoh-contoh yang sudah dicontoh para nabi dan para wali, bahwasanya terhadap dunia, bahwasanya hal-hal terhadap dunia agar jelas bagi setiap orang yang berusaha. Jadi mari jelas dari orang-orang setiap yang ya usaha dalam hal apapun untuk mencarinya dengan kadar rezeki, bukan dengan kadar kesungguhan. Jadi berpatokan dari rezeki benih karena kerja keras yang ongkongku akhirnya kadang dia benih. Lebih jelasnya, lebih dalamnya seperti itu. Jadi setiap apa yang terjadi ya memang rezeki dari Allah. Bukan cuma karena hasil gongkunah. Tapi kesungguhan itu tetap dibutuhkan. Ya tapi usaha bingung guna semangat cek otuh. Loking sekedar berpatokan rezeki cuman memang kok butuh. Loking sekedar pah ibaratnya wah pecang rezeki padung teduan nang tenang apa benih. Cuma tetap dibutuhkan gitu. Cuman benih berpatokan selakon sarang oleh raja benih gitu. Ya memang rezeki lah. Mujahadah, bersungguh-sungguh itu adalah kunci petunjuk. Petunjuk itu tidak mempunyai selain kesungguhan itu. Nah, boleh lebih dalam boleh. Ya cuman mujahadah ongkong kurek semangat ongkong kurek itu adalah kunci petunjuk. Titik dari ongkong kurek titik deki berjalan. Dari ongkongku dari semangat dari jalan kerja keras orang berjalan. Jalan ria, petunjuk itu tidak mempunyai selain kesungguhan itu. Nah, jalan gila ruang, lo temu, tanpa semangat gila, tanpa kerja keras gila, tanpa ya ongkongku dalam hal usaha, dalam hal laku, dalam hal apa ini. Ya mun keng akhirnya balik pola ya mungkin berpatokan rezeki pun, ya memang hasilnya harus berpatokan ulala kerjekin seria. Cuman ongkongku lebih semangat kok tuh kelakon ini. Jadi pada dasarnya benih karena ongkongku hasil kotor aja benih. Atas hasilnya ya rezeki dari Allah deh. Cuman kita dituntut mari semangat mari ongkongku deh. Karena dari ongkongku akhirnya kita nemu jalan, nemu petunjuk deh.
Adapun ilmu yang tidak terpuji kecuali kadar tertentu, maka itulah ilmu yang kami sampaikan di dalam fardu kifayah. Sesungguhnya pada setiap ilmu daripadanya ada yang ringkas dan itulah yang sedikit-sedikitnya. Ada yang sederhana dan itulah yang pertengahan. Dan ada yang jauh di belakang yang sederhana itu yang tidak dijangkau sampai akhir usia. Jadi adapun ilmu yang tidak terpuji kecuali kadar tertentu, maka itulah ilmu yang kami sampaikan di dalam fardu kifayah. Jadi balik ke bab-bab sebari, barang-barang yang tidak terpuji kadar tertentu, maka dalam situasi tertentu ya badai fardu kifayah. Sesungguhnya pada setiap ilmu daripadanya ada yang ringkas, beda simple, beda memang ya ringkas lah ibaratnya, dan itulah yang sedikit-sedikitnya. Ya jia ilmu memang sedikit deh, memang sedikit. Maksudnya lok dalam biasa deh. Ada yang sederhana dan itulah yang pertengahan. Jadi kadarnya ilmu aja beda biasa, beda sederhana. Apa sederhana aja mungkin kegunaannya lebih lagi deh, pemahamannya lebih lagi sedikit deh. Dan itulah yang pertengahan, jadi sepertengahan deh. Dan ada yang jauh di belakang yang sederhana itu yang tidak dijangkau sampai akhir usia. Jadi pada ilmu sememang dulu monggo deh. Ya memang kadang lo terjangkau, tidak dijangkau sampai akhir sampai itu pun kadang lo ngejangkau deh ilmu riyah deh. Lo semuanya bisa deh ibaratnya. Jadilah kamu salah seorang dari dua orang, yaitu A. Ada kalanya sibuk dengan dirimu, B. Ada kalanya meluangkan waktu untuk orang lain setelah selesai dari urusan dirimu sendiri. Sekian kelun kelanjutan yang dua ini untuk minggu besok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.